Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Waduh. Ente tuh Habib ini. Waduh. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang Anda tuh Habib. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Main Habib-Habib Masya Allah, saya berpikir ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalwikan juga nih. Yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Oke. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Nah ini astagfirullahaladzim. Nah, oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Apa tuh? Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini. Ya. Saya yakin apalagi anak-anak muda Habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiahuyah istilahnya ya. Iya betul. Saya yakin banyak Habib yang nggak paham ini strategi ini. Ya, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia ini sebagai habaib, sehingga ada Habib-Habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada di Indonesia. Kalau nggak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Benar-benar. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini ya. Nah, dan ya harus ada orang yang bertanggung jawab tentang ini. Harus ada orang yang bertanggung jawab tentang hal ini. Nah, astagfirullahaladzim pemirsa, makanya hal ini katakanlah arsiteknya ini luar biasa. Wah, ini ada sebuah pengakuan ya dari Bapak Haji Roma Irama bahwa dia mau dibalawikan oleh Habib-Habib Balawi. Luar biasa ya, sampai segitunya mereka ya menghabibkan Pangeran Diponegoro, menghabibkan Imam Bonjol. Dan ternyata dugaan dari Bapak Haji Roma Irama ini bahwa mereka mau menjajah dari sisi agama. Dan ternyata mungkin bisa jadi benar ya kalau yang disebutkan, digemburkan bahwa Habib-Habib di Indonesia ini, Habib-Habib Balawi ini Habib-Habib palsu yang nasabnya itu gak jelas. Karena dari pengalaman Bapak Haji Roma Irama aja kan jelas ya, kelihatan dia dibilang ada nih habaib, jadi langsung ditembak ada nih habaib, terus sertifikasi, kemudian sertifikatnya nanti dibayarin sama si oknum itu. Berarti Habib itu bisa diperjualbelikan gitu ya. Berarti kalau misalnya saya mau jadi Habib nih, saya bisa datang ke si oknum itu, "Bapak, saya mau jadi Habib dong, gimana caranya?" "Iya, nanti disertifikasi bayar sekian gitu. Jadilah saya Habib gitu." La haula wala quwata illa billah. Ternyata kayak gitu ya, ada oknum kayak gitu di Indonesia. Ya Allah ya Rabb, pantesan banyak banget Habib-Habib di Indonesia. Tapi amalannya banyak yang nggak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak yang mengamalkan hadis palsu, bahkan banyak yang berdongeng, cuman menganggung-anggungkan klannya mereka. Ya, Habib-Habib Balawi harus cium tangan, dihirup di sini, harus diagung-agungkan. Barang siapa yang nggak cinta sama Habib masuk neraka segala macam. Selawat nggak akan sampai kalau nggak pegang tangan Habib dan lain sebagainya. Pantesan banyak banget yang kayak gitu. Dan padahal Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajarkan yang kayak gitu semua ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang ada di hadis. Dan yang kita lihat dari habaib-habaib yang ada di Indonesia, kebanyakan mereka ada
yang tutur katanya kasar, suka memaki, suka merokok, kekerasan, amalan yang gak sesuai dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, isi ceritanya dongeng, ada syekh ini tidak tidur selama 33 tahun, ada Habib ini selama 16 tahun gak bersandar, ada Habib ini baca Yasin 90.000 kali, dan banyak-banyak lagi. Isinya cuman mengagung-agungkan Habib ini, tapi yang udah meninggal semua. Dan ternyata sampailah ke Bapak Haji Roma Irama ini, dan dia juga akhirnya ditawarin untuk jadi sertifikasi jadi Habib ya. Astagfirullah. Ini harusnya MUI mengusut jelas nih sampai ke akar-akarnya nih, Habib di sini nih bener apa enggak sih? Sertifikasinya tuh kok bisa ada sertifikasi kayak gitu tuh, dicek tuh sertifikasinya tuh sah atau enggak gitu kan. Dirunut tuh nasab tuh beneran apa enggak gitu. Tapi emang banyak sih yang juga sudah membongkar, yang sudah berusaha membuktikan bahwa Habib di Indonesia ini, Ba'alawi ini sanadnya katanya terputus. Tapi di sisi lain banyak juga pengikutnya yang kekeh tetap percaya banget sama si Habibnya itu. Ya, wallahu alam ya. Kalau saya sih lebih milih ikutin ulama, ustadz atau kiai yang jelas dalam setiap ceramahnya menjelaskan tentang isi Al-Quran, tentang hadis, amalan-amalan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang nggak ada isi dari ceramahnya itu dongeng-dongeng yang nggak jelas-jelas, yang isinya membahas fikih, membahas akidah, tauhid, dan segala macam. Itu yang lebih saya pilih sih daripada ikutin Habib yang isi ceramahnya dongeng-dongeng doang. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.